Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini kita sedang bicara tentang atau berdiskusi tentang MBS ya. Manajemen berbasis sekolah. Ya. Tadi juga sudah disampaikan. Jadi memang sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hal pendidikan itu tentu tidak hanya melibatkan hal-hal input fisik ya atau hal yang sifatnya fasilitas, apakah itu ruang sekolah, atau juga tidak hanya melibatkan guru dan buku teks, tapi juga tentu ada hal yang paling penting dari itu adalah pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik ya. Maka dalam banyak sistem pendidikan ya muncul pengakuan bahwa pengambilan keputusan dan manajemen berbasis sekolah itu berpotensi untuk membawa sebuah peningkatan kepada mutu pendidikan. Nah, karena itu ini adalah hal yang penting. Ya, kenapa MBS ini menjadi hal yang penting? Karena memang terkait dengan kualitas, terkait dengan mutu supaya bisa lebih baik. Ya. Jadi MBS itu dapat dilihat secara konseptual itu sebagai sebuah perubahan formal. Ya. Jadi ada sebuah perubahan yang sifatnya formal yang mulai dari struktur pemerintahan dan ini sehingga menjadi bentuk yang sifatnya desentralisasi. Ya kalau dulu terpusat ya sekarang ini ada di tiap-tiap satuan pendidikan. Di mana di situ teridentifikasi ya sekolah individu sebagai unit utama ya, perbaikan dan bergantung pada redistribusi otoritas pengambilan keputusan. Dan ini sebagai sarana utama yang melaluinya ada perbaikan yang mungkin bisa dirangsang, bisa dipertahankan. Sehingga ya dengan demikian bahwa dalam MBS tanggung jawab wewenang pengambilan keputusan atas seluruh aktivitas dan operasi sekolah itu dialihkan kepada kepala sekolah. Ya. Jadi memang kepala sekolah ini dia tadi Bapak sampaikan bahwa di situ bukan hanya dia sebagai kepala, tapi dia sebagai manajer, dia sebagai pemimpin dan juga kegiatan atau operasi sekolah juga dialihkan kepada guru, dialihkan kepada orang tua. Dan mungkin saja kadang-kadang kepada siswa serta anggota suatu komunitas yang ada di sekolah ya. Nah, maka hal-hal ini perlu menjadi hal yang penting. Ya. Nah, dan kenapa MBS ini harus diterapkan? Karena sebagaimana yang misalnya oleh pendapat salah seorang pakar ya. Dia ditemukan ada kenyataan bahwa manajemen ya yang berbasis kepada pusat itu punya banyak kelemahan. Jadi sekolah paling memahami permasalahannya. Ya. Karena itulah harus yang lebih. Jadi sekolah yang tahu masalah itu ya sekolah gitu, bukan di pusat. Nah, kemudian juga perubahan akan terjadi jika semua warga sekolah berpartisipasi dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, tentu juga bahwa yang penting yang biasa ini kenapa harus dilaksanakan. Jadi telah lama ada satu pengaturan yang bersifat birokratik ya. Jadi bisa lebih dominan daripada tanggung jawab yang sifatnya profesional. Nah, di antara itu semua, maka kita juga bisa melihat bagaimana MBS ini ya sebuah strategi desentralisasi pengambilan keputusan pendidikan ya dengan di situ terlibatnya orang tua, terlibatnya
masyarakat. Jadi orang tua merasa memiliki, masyarakat merasa memiliki gitu. Jadi sistem MBS itu lebih berhasil ketika sekolah menggunakan otoritas pengambilan keputusan mereka untuk merekrut dan memilih staf yang mendukung dan setuju dengan visi sekolah. Nah, karena itulah ya sistem MBS ini menciptakan peluang bagi administrasi sekolah untuk adanya sebuah otonomi, fleksibilitas, partisipasi, akuntabilitas. Nah, ini kata-kata kunci yang ada dalam MBS. Jadi ada otonomi, ada fleksibilitas, kemudian juga partisipasinya juga meningkat dan akuntabilitasnya. Dan pemikiran yang lain misalnya bahwa kata Oswald itu bahwa MBS itu merupakan strategi untuk mereformasi ya sistem pendidikan melalui apa? Melalui transfer otoritas keputusan yang dimana dari kantor pendidikan umum ke sekolah. Kalau sekarang ya di kita ini ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pusat ke sekolah. Jadi MBS ini bisa didefinisikan sebagai desentralisasi otoritas keputusan ya dan memindahkannya ke sekolah. Nah, karena itulah maka kita perlu ya memahami betul betapa pentingnya MBS ini. Jadi sekarang jangan ada pikiran lagi bahwa semua diatur oleh pusat, tapi semua bahwa tanggung jawab itu ada di sekolah. Apa yang akan dituju oleh sebuah lembaga pendidikan yang jelas bahwa adalah semuanya harus berorientasi kepada mutu, kepada kualitas pendidikan. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang dilaporkan ataupun disimpulkan oleh UNESCO di 2005, dan mutu-mutu pendidikan yang akan dikejar itu bahwa ada beberapa hal itu pada karakteristik yang diinginkan dari peserta didik, yaitu apa? Siswa yang sehat, siswa yang termotivasi. Kemudian juga kualitas proses, jadi guru yang kompeten untuk menggunakan pedagogi aktif. Kemudian di konten, isi ya kurikulum yang relevan. Kemudian juga ada sistem. Nah, kalau pendidikan itu makanya undang-undang menyebutkan ada sistem pendidikan. Itu adalah karena memang di situ ada tata kelola yang baik dan alokasi sumber daya yang adil. Nah, berikutnya juga ada misalnya UNICEF ya. Ya, dia bahwa mutu pendidikan itu mencakup lima dimensi mutu, 5 dimensi kualitas. Kualitas peserta didik, kualitas lingkungan, kualitas konten, ya, kualitas proses dan kualitas hasil. Nah, tentunya ini memiliki ada beberapa persyaratan, persyaratan untuk mencapai sebuah mutu pendidikan. Jadi di antara persyaratan itu ya adalah tadi ya siswa harus memiliki kesehatan dan gizi yang baik. Nah, guru harus terlatih dengan baik. Dan teknik pembelajaran harus selalu baru. Fasilitas dan materi pembelajaran harus memadai. Kemudian kurikulum itu harus relevan, tergantung pada keterampilan, pengetahuan dan pengalaman para guru dan siswa. Nah, kemudian juga lingkungan itu harus sehat, aman, yang mendorong kepada pembelajaran. Nah, tapi ada dari sekian itu ada hal yang penting juga perlu kita perhatikan, yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga untuk belajar. Makanya dalam sistem pendidikan ada environmental input ya, masukan lingkungan. Jadi diantaranya itu ada dukungan keluarga. Jadi untuk belajar ya sehingga penilaian hasil pembelajaran harus bisa didefinisikan secara kuat ya. Maka dalam pendidikan ya tingkat kualitas yang tinggi berarti tingkat prestasi akademik yang tinggi di antara
di antara individu. Nah, mahasiswa sekalian, ya perlu juga bahwa kalau melihat daripada sisi konseptual, ya betapa bedanya antara manajemen berbasis pusat dengan manajemen berbasis sekolah. Ya kalau dulu ya kita ini selalu ada kalau di manajemen berbasis sekolah semuanya sudah sifatnya pusat, ya apa namanya, ada otonomi. Ya, kemudian juga pengambilan keputusannya bersifat partisipatif. Ya. Kemudian juga ruang geraknya luas, ya. Lalu pendekatannya bersifat profesionalisme, ya, desentralistik. Kemudian juga ada selalu memfasilitasi, ya. Kemudian juga menggunakan uang ataupun dana seefisien mungkin, ya. Lalu di situ juga ada teamwork yang kompak, teamwork yang cerdas, ya. Kemudian informasi itu meluas dan terbagi. Dan tentu ada semangat pemberdayaan. Kemudian juga bukan bersifat, organisasinya tidak bersifat hierarkis, tapi bersifat datar. Semuanya sama. Jadi karakteristik daripada MBS ini, ya, di mana jika sekolah ingin berhasil dalam menerapkan MBS, maka dia harus menerapkan beberapa karakteristik yang harus bisa dipelajari sebagaimana tadi disebutkan. Input pendidikan itu segala sesuatu, karena di situ kan kalau yang namanya pendidikan itu kita perlu memahami setiap kita belajar manajemen itu perlu ada input, ada proses, ada output, ya. Nah, maka kita pun perlu paham, ya, tentang input, proses, output itu. Jadi input pendidikan itu adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Jadi sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak dan harapan-harapan sebagai pemandu berlangsungnya sebuah proses. Jadi input sumber daya itu ada sumber daya manusia, ya, di situ ada kepala sekolah, ada guru, ada konselor, ada karyawan, ada peserta didik. Nah, ini masuk kepada input dan sumber daya lainnya. Maka input dalam pendidikan itu ada raw input, environmental input, ada instrumental input, ya. Raw input itu ya siswa, kalau misalnya ya yang ini kan, kemudian ada instrumental inputnya peralatan, kemudian ada lingkungan. Nah, kemudian ada proses, ya. Jadi dalam pendidikan prosesnya ada prosesnya seperti apa? Jadi proses itu merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain, ya. Dalam tanda kutip, ya. Jadi sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses, ya. Proses disebut input, ya. Nah, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Nah, pada penyelenggaraan pendidikan, ya, di sekolah-sekolah yang dimaksud dengan proses pendidikan itu ada 4. Jadi ada proses pengambilan keputusan, ada proses pengelolaan kelembagaan, ada proses pengelolaan program, ada proses belajar mengajar. Jadi yang namanya pendidikan itu di situ ada pengambilan keputusan, di situ ada pengelolaan kelembagaan, di situ juga ada pengelolaan program, dan juga yang paling penting adalah proses belajar mengajar. Nah, adapun output pendidikan itu adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen. Jadi output sekolah itu dapat diukur dengan kinerja sekolah. Ukuran daripada kinerja sekolah itu apa? Di antaranya efektivitas, kualitas, produktivitas, ini efisiensi. Jadi kalau udah ada kaitannya dengan output itu tentu efektivitas, kualitas, produktivitas, efisiensi, dan di situ juga ada inovasi, ya. Kualitas kehidupan kerja, kemudian juga termasuk juga di dalamnya ada moral kerja, ya.
Nah, kalau jadi teman-teman sekalian, bahwa dalam hal ini kalau saya misalnya menggambarkan kepada apa yang disampaikan oleh Sagala, ya, Saiful Sagala, itu input proses outputnya itu. Jadi inputnya harus selektif, outputnya harus berkualitas, prosesnya efektif dan efisien. Ya. Jadi kalau dalam input, ya, di situ ada input itu berupa misalnya perencanaan dan evaluasi program sekolah. Ada pengayaan kurikulum dan bahan ajar. Pembinaan ketenagaan dan pertumbuhan jabatan profesi. Misalnya. Mengelola fasilitas, mengelola keuangan dan anggaran. Nah, tadi disebutkan apakah keuangan penting? Ya, penting sekali. Bahkan kan manajemen mengelola sekian M tadi, ya, ada 6 M. Program kesiswaan, melakukan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian juga kaitannya dengan kenyamanan iklim sekolah. Dan ini sifatnya kalau input ini hal-hal yang selektif yang harus yang dipilih. Nah, prosesnya ya proses manajemen sekolah. Proses belajar mengajar dalam sistem otonomi sekolah. Nah, outputnya itu tentu nanti kaitannya dengan hal yang sifatnya berkualitas itu adalah pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, kemudian prestasi belajar siswa dan lulusan yang kompetitif. Nah, ini teman-teman sekalian, hal yang kaitannya dengan masalah MBS perlu penting dipahami di mana inputnya, di mana prosesnya, di mana outputnya, dan itu semua adalah satu bagian yang tidak boleh terpisahkan. Yang proses itu juga tentu dipengaruhi juga oleh yang namanya input yang lain, ada environmental input dan instrumental input. Barangkali itu yang bisa saya ulas ya di dalam perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan kita lebih bisa memahami lagi betapa pentingnya manajemen berbasis sekolah ini, di mana para kepala sekolah, pimpinan di sekolah itu punya otonomi yang luas, punya kekuatan yang luas untuk mengatur segalanya. Karena yang lebih tahu tentang pendidikan, tentang proses belajar mengajar, itu ya kepala sekolahnya sendiri. Maka kepala sekolah tidak hanya dipandang sebagai kepala, tapi juga dia sebagai manajer. Ya, sebagai seorang yang mengatur, selain daripada manajer, dia juga sebagai seorang leader. Barangkali itu yang bisa disampaikan. In ahsan kalami faminallah wa in asapa min dubi nafsi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.